Shalom, puji Tuhan saudaraku kekasih. Apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua dalam pertolongan Tuhan. Saudaraku, nama saya adalah Rimpun Lumban Gaul. Kami sudah menikah, karuniakan 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Nama suami saya adalah Leonardo Tampu Bolon, berasal dari kota Medan. Dan saya sendiri saudaraku yang kekasih dari kota Dolok Sanggul, ya. Aik Nauli Dolok Sanggul, Lumban Tobing, saudaraku yang kekasih, ya. Di sanalah tempat tanggal lahir saya dan di saya lahir, saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan saudaraku, inilah pertama-tama kalinya kami membuat video YouTube kami ini saudaraku. Adapun tujuan kami membuat video ini hanyalah untuk berbagi dengan kebenaran firman Tuhan. Karena hari-hari ini adalah hari-hari yang terakhir. Mari kita saling menyokong di dalam kebenaran firman Tuhan, saling menguatkan di dalam ibadah. Karena itulah yang menjadi kekuatan kita di hari zaman ini. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Untuk itu saudaraku, untuk senantiasa mendukung, ya, setiap senantiasa video kami ini, kami mohon kepada saudara supaya jangan lupa untuk subscribe, like, komen, share. Dan jangan lupa saudaraku yang kekasih juga hidupkan loncengnya supaya senantiasa mendapat banyak informasi mengenai video-video yang kami buat lewat keluarga Tampu Bolon Besar. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih, itulah ringkasan perkenalan kami saat ini. Ya, kami harus memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu supaya kita satu di dalam Tuhan. Puji Tuhan, saat ini kita mau beribadah sama-sama dimanapun kita berada. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau memuji Tuhan kita yang luar biasa itu. Untuk itu kita pusatkan hati dan pikiran kita. Kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita angkat satu pujian kita kepada Tuhan. Kita undang Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita untuk mengurapi kita semua dimanapun kita berada. Biarlah jamahan Tuhan bersama dengan kita. Sungguh besar setiamu Tuhan, nyata di sepanjang hidup. Haleluya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidup.
benar Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu dalam hidup kami Bapa, nyata di sepanjang hidup kami Tuhan. Dan Engkau tidak pernah Tuhan meninggalkan kami walau sedetik saja pun. Sebab itulah Tuhan kami ada sampai hari ini Bapa yang baik. Itu semua karena besar anugerah-Mu dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Tuhan Yesus yang luar biasa, biarlah Tuhan tambah-tambahkan iman kepercayaan kami dimanapun kami berada. Biar kami terus mencari perkenalan-Mu di dalam hidup kami Bapakku yang baik. Di masa-masa yang sukar ini Tuhan, kami mau mendekatkan diri kami kepada Tuhan. Karena hanya di dalam tangan-Mu Bapa, kami mendapat kekuatan yang luar biasa. Sekalipun dunia bergejolak Tuhan, sekalipun dunia sukar saat ini, tetapi orang yang berlindung kepada Tuhan, ada penjagaan dan ada pembelaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sebab itu Tuhan Yesus, dengan sungguh-sungguh kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan akan membela kami, Tuhan akan menguatkan kami untuk tetap hidup di dalam perkenanan-Mu Bapa. Biarlah wajah-Mu yang selalu kami cari. Sebab itu malam hari ini Bapakku yang baik, kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami undang Engkau walau Roh Kudus yang berkarya untuk hadir di tengah-tengah ibadah kami, memimpin kami semuanya Bapakku, mengurapi ibadah kami melalui ibadah kami Tuhan Yesus online kami, melalui Bapakku YouTube yang kami adakan pada saat ini bersama dengan umat-umat-Mu yang mendengarkan kami dimanapun mereka berada. Kami semua Tuhan merasakan ibadah ini dengan ibadah yang sukacita. Hadirat Tuhan terjadi bagi kami, lawatan Tuhan terjadi bagi kami, sehingga kami boleh mengalami perjumpaan yang luar biasa bersama dengan Engkau Tuhan. Pimpinlah ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga tamatnya Bapa. Engkau yang akan mengurapi Bapa yang baik dalam surga, sehingga terjadilah senantiasa keharmonisan, terjadilah keajaiban di tengah-tengah ibadah yang saat ini Tuhan kami lakukan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Fase kegelapan roh jahat yang mencoba mengganggu kami, perintahkan keluar dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memimpin ibadah kami, dan kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, mulai dari awal pertengahan hingga tamatnya dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berdoa, kami mulai ibadah kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara yang kekasih. Ya, kita tidak jemu-jemu untuk memuji Tuhan kita, untuk menyembah Tuhan kita, untuk mengangkat pujian kita kepada Tuhan. Karena inilah saudaraku yang kekasih, hari-hari yang senantiasa Tuhan masih izinkan kepada kita untuk boleh kita leluasa di dalam memuji, memuliakan nama daripada Tuhan. Kita angkat dulu lagu pujian kita dengan sukacita ya. Dimanapun kita berada, kita mau bersukacita, apapun masalah kita lupakan dulu itu. Kita mau beribadah kepada Tuhan kita dengan sungguh-sungguh. Kita angkat ibadah kita ini saudaraku. Kita katakan kepada Tuhan, saudaraku, sungguhlah hidupku telah ditebus. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Romo-romoni Tuhan, 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 romo-romoni Tuhan. Haleluya, ada sukacita saudara yang kekasih, suka-suka Tuhan dalam kehidupan kita. Walau kadang kita mengalami Tuhan senantiasa pencobaan, penderitaan, tetapi Tuhan punya rencana yang indah bagi kita semua. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Ya,
yang akan kita senantiasa sama-sama dengarkan pada malam hari ini. Sebelumnya saudaraku, mari kita pusatkan hati dan pikiran kita. Kita mau undang Roh Kudus untuk mengurapi kita semuanya. Firman yang disampaikan oleh hambanya pada saat ini diberkati Tuhan dan boleh senantiasa ditransfer lewat Roh Kudus dimanapun kita berada. Kita angkat pujian kita yang berkata, saudara yang kekasih, Bapakku datang. Haleluya. Hebat, sungguh kau dahsyat, sungguh kau luar biasa. Perbuatanmu sungguh ajaib bagi kami anak-anakmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Berbicaralah Engkau lewat hambamu Bapa. Urapilah hambamu yang tidak ada apa-apanya. Berkatilah beliau bubur hambamu Tuhan, agar setiap benih-benih firman yang keluar dari bibir mulut hambamu menjadi berkat bagi kami semua anak-anak Tuhan yang mendengarkan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa yang baik di dalam surga. Bukakan rahasia firman-Mu pada malam hari ini. Berbicaralah Tuhan bagi kami semua anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami buka hati kami dan kami siapkan piring-piring rohani kami untuk diisi dengan kepenuhan firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Shalom. Saudara yang kekasih, saat ini kita akan masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama mau belajar dalam firman Tuhan. Kita senantiasa sama-sama buka Alkitab kita. Kita ambil dalam suratan 1 Korintus. Ya, 1 Korintus 15 ayat yang ke-33. Saudaraku yang kekasih, di sana dikatakan firman Tuhan saudaraku lewat Rasul Paulus. Ya, dikatakan di sana 1 Korintus 15 ayat yang ke-33, demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Saudaraku yang kekasih, ya, di sini ada larangan, janganlah sesat. Saudaraku yang kekasih, jangan sesat saudaraku. Kenapa dikatakan kita jangan sesat? Apa arti sesat itu saudaraku? Artinya sesat itu saudaraku berhenti disesatkan. Jangan kita mau disesatkan. Stop untuk disesatkan. Apa yang menyesatkan kita pada saat ini saudaraku adalah senantiasa
pergaulan yang buruk, ya, pergaulan-pergaulan yang ada di dalam dunia ini, saudaraku, yang bisa merusak sebaik apapun iman kita. Kalau kita bergaul dengan orang-orang dunia, maka kita juga akan terseret dan terpikat oleh ke dalamnya, saudaraku. Maka senantiasa pada saat malam hari ini, tegas firman Tuhan mengatakan kepada kita supaya kita menjaga pergaulan kita. Haleluya, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik, saudaraku yang kekasih. Contohnya pergaulan yang buruk itu, saudaraku, kalau kita, saudaraku, berteman dengan seorang perokok, maka kita juga akan ikut-ikutan menjadi perokok, saudaraku yang kekasih. Kalau teman kita, saudaraku, ya tukang ganti, ya khususnya bagi pemuda-pemuda, ya saudaraku, ganti-ganti cewek, saudaraku, kita juga akan ikut-ikutan mencontoh karakter-karakter mereka, saudaraku. Kalau kawan kita tukang-tukang mabuk, tukang judi, ya saudaraku yang kekasih, kita juga akan senantiasa ikut-ikutan seperti mereka. Maka firman Tuhan malam hari ini, jangan kau bergaul dengan orang yang buruk, saudaraku yang kekasih. Kita harus menjaga pergaulan kita dengan orang dunia, karena kita adalah anak-anak Allah, anak-anak terang yang sudah dipilih Kristus dari sekian banyak orang. Ya, dipanggil, saudara, banyak yang terpanggil tetapi sedikit yang terpilih. Tetapi malam ini kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipilih, saudaraku. Sebab itu kita jaga kekudusan kita. Firman Tuhan malam ini mengarahkan kepada kita, melarang kita supaya kita menjaga pergaulan kita itu, saudaraku yang kekasih. Haleluya, karena di hari zaman ini pergaulan-pergaulan yang buruk itu sungguh sudah merajalela di mana-mana, saudaraku yang kekasih. Ya, saudaraku yang kekasih, tetapi kalau kita hidup dalam perkenangan Tuhan, kalau kita hidup di dalam ibadah, maka senantiasa kita menjadi anak-anak yang tidak bisa, ya, dirubah karakter kita oleh karena pergaulan-pergaulan buruk, saudaraku. Lihat dulu di dalam Yakobus 4 ayat 4 berkata di sana. Apa dikatakan di dalam Yakobus 4 ayat 4, saudaraku yang kekasih? Persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Berarti kalau kita sudah bersahabat dengan dunia, bermusuhanlah kita dengan Allah. Kenapa? Dilarang Tuhan kita bersahabat dengan dunia ini, saudaraku, karena dunia ini, saudaraku, sudah cemar, saudaraku yang kekasih. Maka kalau kita menggabungkan diri kita untuk bersahabat dengan dunia, kita sudah menjadi musuh Allah. Bukan saya yang berkata, tetapi firman Tuhan di dalam Yakobus 4 ayat 4 jelas dikatakan di sana, saudaraku yang kekasih. Ya, dunia ini, saudaraku, kalau kita bersahabat dengan dunia ini, saudaraku yang kekasih, ya, dunia membuat pikiran kita semakin, saudaraku, kacau. Dunia ini semaunya cepat-cepat, instan. Kehidupan manusia maunya cepat-cepat saja, instan-instan saja, saudaraku. Ingin cepat kaya, dia bergaul dengan dukun, ya, dia terima kehidupannya, ya, seperti yang dia alami seperti ini. Tetapi dia mencari pergaulan-pergaulan yang bisa untuk membuat menyenangkan kehidupannya sesaat, yaitu adalah pergi lewat ke dukun, saudaraku yang kekasih. Tidak banyak, tidak sedikit orang, tetapi sudah banyak orang pergi meninggalkan Tuhannya, pergi ke dukun. Untuk apa, saudaraku? Untuk senantiasa memperoleh harta dengan cepat. Ya, saudaraku, tetapi dia tidak tahu bagaimana nanti latar belakangnya, ya. Jelas firman Tuhan berkata, iblis datang hanya untuk mencuri dan membinasakan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, iblis datang mencuri dan membinasakan, tetapi Tuhan datang memberi hidup di dalam segala kelimpahan, saudaraku yang kekasih. Untuk itu, saudaraku, jangan kita mau cepat-cepat mengambil jalan pintas, saudaraku, di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita alami pada saat ini, jangan kita sampai bergaul dengan orang dunia. Jangan kita sampai mencondongkan hidup kita kepada Allah lain, ya. Jangan kita sampai terpaut kepada senantiasa yang namanya perdukunan, saudaraku. Bahkan tidak sedikit, saudaraku, ada begitu banyak orang ingin cepat-cepat menikmati keinginan daging, kenikmatan daging yang dipikirkannya. Makanya dia lewat perselingkuhan. Tidak sedikit, saudaraku, ada banyak orang, beberapa orang, saudaraku yang kekasih, yang pergi, ya, untuk menikmati daging. Dia bersahabat dengan dunia, saudaraku yang kekasih, ya. Dia senantiasa pergi berselingkuh, saudaraku yang kekasih. Dia menajiskan kehidupannya. Sekalipun sudah anak Tuhan, banyak sekali rumah tangga yang saat ini rusak. Kenapa? Saudaraku yang kekasih tidak bisa menguasai kehidupannya. Dia pergi untuk berselingkuh dengan orang lain, ya. Bahkan banyak juga, saudaraku, yang senantiasa melakukan hubungan seks di luar nikah. Belum kawin sudah melakukan hubungan seks. Kenapa? Bergaul dengan orang-orang dunia. Buruk, saudaraku. Karakter-karakter yang tidak hidup di dalam kebenaran firman Tuhan adalah karakter-karakter yang busuk, saudaraku yang kekasih, ya. Tetapi Tuhan berkata, jangan kau bergaul, tinggalkan semuanya itu, saudaraku yang kekasih, ya.
Biarlah kita senantiasa saudaraku yang kekasih benar-benar hidup di dalam perkenanan Tuhan. Ya zaman ini saudaraku, banyak saat ini tipu muslihat iblis saat ini untuk menggoda setiap anak-anak Tuhan. Ya, iblis bekerja 24 jam saat ini untuk mengarahkan pikiran anak-anak dunia, untuk anak-anak Tuhan untuk menyesatkan ke jalan-jalan yang sesat. Ya, tetapi kita harus memiliki roh hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan, firman Tuhan yang menjadi landasan kehidupan kita supaya kita kuat untuk menjalani kehidupan ini. Puji Tuhan saudaraku, siapakah contoh? Bisa kita lihat contohnya di dalam Alkitab saudaraku, ya, yang senantiasa dirusak dalam pergaulan yang baik, ya. Siapakah itu saudaraku? Ya, seharusnya dia sudah memiliki roh Allah yang luar biasa, tetapi dia senantiasa bergaul dengan orang dunia, ya. Contohnya saudaraku, yaitu saudaraku yang tertulis di dalam Hakim-Hakim 14, Simson. Simson adalah pemuda yang kuat, pemuda yang penuh dengan Roh Kudus, tetapi dia sesat. Kenapa dia sesat saudaraku yang kekasih? Dia bergaul dengan perempuan-perempuan dunia. Dia bergaul dengan perempuan Delila. Saudaraku, orang Filistin itu, saudaraku, ya, dia terpaut oleh karena cinta daripada dunia ini. Tidak sedikit saudaraku, anak-anak Tuhan saat ini oleh karena cinta meninggalkan Tuhannya, ya, sekalipun sudah senantiasa kategori dia pelayan, dia tinggalkan ini oleh karena cinta, ya. Banyak yang meninggalkan Tuhan pada saat ini. Kenapa? Karena bergaul dengan orang dunia. Jadi kita semua anak-anak Tuhan, khususnya pemuda-pemuda, jangan senantiasa engkau bergaul dengan orang-orang yang belum bersunat. Artinya orang-orang yang belum bertobat. Artinya orang-orang yang tidak satu aliran dengan engkau. Karena kenapa? Nanti sendiri kau diseret dan dipikat oleh cinta itu sendiri, sehingga engkau senantiasa melupakan Tuhan Allahmu. Saudaraku yang kekasih, lihatlah senantiasa si Simson ini, begitu kuat roh yang ada di dalam Tuhan, di dalam kehidupannya, tetapi karena Delila, ya, yang senantiasa dari dunia ini saudaraku yang kekasih, yang belum bertobat, ya, yang belum mengenal Tuhan saudaraku yang kekasih, sehingga dia jatuh cinta ke sana. Saudaraku, dia pusatkan pikirannya ke sana. Dia melihat paras dan elok rupa daripada si Delila ini, sehingga dia lupa bagaimana senantiasa roh Tuhan berkuasa di dalam kehidupannya. Sudah jelas orang tuanya berkata, ya, tidak adakah di dalam sebangsa kita ini, di dalam satu suku kita ini, ya, yang engkau cintai, yang takut akan Tuhan? Masa harus orang Filistin yang tidak bersunat itu sudah dilarang orang tuanya si Simson untuk mengambil itu, tetapi si Simson tidak senantiasa mengindahkan itu saudaraku, ya, tetapi dia terpaut oleh karena cinta. Maka itu saudaraku yang kekasih, jangan kita bergaul dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Mari kita bangun hubungan kita supaya kita jangan seperti si Simson ini saudaraku yang kekasih. Bahkan juga di dalam Alkitab juga ya dikatakan di sana bagaimana semua mungkin kita sudah tahu kisahnya daripada si Salomo saudaraku yang kekasih, ya. Tuhan sendiri sudah menampakkan diri kepada Salomo 2 kali saudaraku yang kekasih. Tuhan sudah berbicara kepada Salomo 2 kali saudaraku yang kekasih. Tetapi apa? Di akhir hidup Salomo saudaraku, dia jatuh karena cinta, ya. Dia mencintai saudaraku begitu banyak perempuan-perempuan saudaraku yang kekasih. Dia jatuh cinta ke sana saudaraku yang kekasih. Sudah jelas Tuhan kita berkata, jangan engkau bergaul kepada orang Moab, Edom, Sidom dan orang Het itu, ya, karena mereka belum mengenal Tuhan. Sudah jelas Tuhan melarang supaya jangan bergaul, tetapi dia jatuh cinta, ya, dengan perempuan-perempuan yang ada di dalam, ya, kota, di dalam senantiasa di kota Moab, di Edom, di Sidom dan di Het saudaraku yang kekasih, sampai dikatakan, ya, sampai lebih daripada 1000 daripada istri daripada Salomo lain dengan gundi-gundi. Saudaraku, apa yang membuat hati Salomo tercondong? Karena cinta, ya. Dia tidak kuat untuk senantiasa, ya, menerima kebenaran firman Tuhan. Dia tidak kuat saudaraku, ya, imannya tergoyah saudaraku yang kekasih oleh karena perempuan. Jadi Tuhan mengingatkan, karena Tuhan tahu akhir-akhir ini saudaraku begitu banyak senantiasa rupa-rupa, ya, yaitu senantiasa kedurhakaan yang ada di dalam dunia. Maka Tuhan katakan jangan engkau bergaul supaya kita jangan jatuh seperti orang-orang yang ada di dalam firman Tuhan, ya, saudaraku yang kekasih. Jangan coba-coba, karena kenapa? Nanti kita terpikat, diseret ke dalamnya saudaraku yang kekasih. Dimanapun kita berada, bangun hubunganmu dengan Tuhan, ya, saudaraku yang kekasih. Dan contoh-contoh yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang hidup dalam bergaul dalam kebenaran firman Tuhan adalah Yusuf. Sudah kita lihat bagaimana latar belakang Yusuf ini saudaraku yang kekasih. Dia adalah seorang pemuda yang elok, paras,
parasnya sangat cantik saudaraku yang kekasih, ya. Dia pemuda yang ganteng, ya saudaraku. Tetapi ketika saudaraku diperhadapkan dengan dia, saudaraku yang kekasih, ya, dengan seorang perempuan saudaraku yang kekasih, istri daripada Potifar, ya, sudah kita tahu itu saudaraku yang kekasih, ya. Istri Potifar ini jatuh cinta kepada Yusuf, tetapi Yusuf memiliki iman yang teguh. Dia memiliki komitmen sekali mengikut Tuhan, ya. Aku sampai akhir hidupku akan mengikut Tuhan. Dia tidak mau seorang kuasa, dia digoncang. Imannya tidak mau digoncang lewat perempuan, lewat cinta. Saudaraku yang kekasih, tetapi dia memiliki iman yang kuat. Sekalipun banyak senantiasa kesempatan sebenarnya bisa untuk berbuat zina dengan perempuan istri daripada Potifar ini, saudaraku yang kekasih, kesempatan yang sudah diberikan, saudaraku, sekalipun istri Potifar ini merengek-rengek membujuk-bujuk daripada si Yusuf, tetapi dia tidak mau. Dia jaga kekudusannya, karena kekudusan itulah membuat dia semakin hari semakin dicintai Tuhan. Haleluya. Sehingga kita lihatlah latar belakang daripada Yusuf ini. Dia menjadi senantiasa orang yang kuat di kota Mesir, saudaraku. Dia menjadi Perdana Menteri, saudaraku yang kekasih. Haleluya. Itulah kalau Tuhan sudah berkenan kepada kita, sekalipun banyak cara iblis ini untuk merusak iman kita, sekalipun di hari zaman ini saudaraku, mungkin karena keadaan seperti saat yang kita alami ini, lockdown, di mana-mana ya, PSBB, saudaraku, saudara yang kekasih, mungkin sangat susah untuk mencari sesuap nasi, saudaraku. Tetapi jangan jual Tuhan, jangan engkau bergaul oleh karena keadaan yang kau alami. Jangan kau jual Tuhan oleh karena cinta, saudaraku yang kekasih. Tetapi mari saudaraku, dimanapun kita berada, kita bangun hubungan kita dengan Tuhan. Karena Tuhan kita itu Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang melihat kita, saudaraku yang kekasih. Seberat apapun saudaraku pergumulan dalam kehidupan kita, Dia adalah Allah yang benar. Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Dia sanggup memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya, asal kita jangan mau diseret jatuh ke dalam dunia. Haleluya, saudaraku yang kekasih, ya. Jadi untuk kita, saudaraku, dimanapun kita berada, mari kita sama-sama senantiasa menjaga kekudusan kita. Jangan berikan hidupmu, ya, kepada dunia ini, karena itu adalah suatu permusuhan bagi Allah kita. Tetapi bangunlah hubunganmu dengan Tuhan, ya. Ikatkanlah dirimu kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang mengikat dirinya dengan aku akan menjadi satu roh dengan aku. Tetapi orang yang mengikat dirinya dengan dunia akan menjadi satu roh dengan dunia. Tetapi kita anak-anak Tuhan, kita tidak mau menjadi satu roh dengan dunia, tetapi kita mau menjadi satu roh dengan Bapa kita. Haleluya. Supaya kemanapun langkah-langkah kita berada, kemanapun kehidupan kita berada, ya, kita diberkati Tuhan, kita dilindungi Tuhan, saudaraku yang kekasih. Apalagi di zaman sekarang ini, saudaraku yang kekasih, ya. Lihatlah di mana-mana terjadi kerusuhan, di mana-mana terjadi kelaparan, di mana-mana terjadi bencana, saudaraku yang kekasih. Kalau masih engkau hidup di dalam kenajisa, engkau masih hidup di dalam, ya, kegelapan, saudaraku, yakinlah, saudaraku yang kekasih, ya, engkau senantiasa mendukakan hati Tuhan. Engkau membuat hati Tuhan terluka, saudaraku. Tuhan kita itu sangat baik. Dia luar biasa bagi kita anak-anak Tuhan. Jadi mari, saudaraku, waktu yang ada Tuhan berikan kepada kita, bergaullah dengan anak-anak Tuhan. Bergaullah dengan pergaulan yang baik, saudaraku. Mari anak-anak muda, berikan dirimu senantiasa untuk datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan, ya. Mari kita orang tua, suami istri, dimanapun kita berada, bangun hubunganmu dengan Tuhan. Jangan engkau membangun hubunganmu dengan dunia. Jangan engkau sibuk dengan pesta pora yang ada di dalam dunia ini. Itu adalah gambaran dunia, saudaraku. Ada banyak orang saat ini, saudaraku, lupa untuk berdoa, lupa untuk senantiasa ke gereja oleh karena kesibukan, oleh karena pesta pora yang ada di dalam dunia ini membuat iman mereka tertidur, saudaraku, membuat iman mereka senantiasa tidak bangun-bangun. Kenapa? Karena terlalu sibuk dengan dunia, memikirkan hal-hal dunia. Tetapi di zaman ini pikirkanlah perkara-perkara yang di atas. Supaya kenapa? Supaya kita senantiasa Tuhan yang memikirkan seluruh kehidupan kita. Haleluya. Maka firman Tuhan berkata, pikirkanlah yang baik, pikirkanlah yang manis, pikirkanlah yang sedap didengar. Haleluya, saudaraku. Jangan kita senantiasa memikirkan seluruh bentuk-bentuk keinginan daging ini. Kalau keinginan daging ini maunya kita tidur-tidur saja, maunya kita enak-enak saja, maunya kita bergabung dengan orang-orang dunia, maunya kita mabuk, minum segala pesta pora. Itulah keinginan daging ini. Tetapi itu ingat, saudaraku, bahwa itu adalah permusuhan dengan Tuhan. Saudaraku, engkau sudah ditebus dengan darah anak domba Allah, ya. Jangan lupakan hati Tuhan. Saudaraku, Dia sangat baik.
Ya, jangan gantikan Tuhan dengan apapun juga. Jangan gantikan Tuhan dengan cintamu. Jangan gantikan Tuhan dengan perempuan-perempuan yang lain. Jangan gantikan Tuhan dengan harta. Sehingga engkau lari ke dukun, saudaraku. Engkau tidak sanggup menghadapi dunia ini. Engkau tidak sanggup menghadapi keadaan sekarang. Engkau lari kepada orang-orang pintar. Akhirnya saudaraku makin memburuklah keadaanmu, bukan makin membaik. Karena iblis datang hanya untuk mencuri dan mencelakakanmu. Sudah jelas firman Tuhan. Untuk itu Tuhan melarang kita. Jangan engkau bergaul dengan orang dunia. Ya, jangan engkau bergaul dengan orang-orang yang ada di dalamnya, tetapi mari bangun hubunganmu dengan Tuhan, bergaulah dengan Tuhan, bergaulah dengan anak-anak Tuhan. Haleluya. Bagaimana caranya kita bergaul dengan Tuhan? Bukankah Allah kita itu ada di atas? Ya, benar saudaraku. Cara kita untuk bergaul dengan Tuhan lewat kita beribadah seperti yang kita lakukan saat ini. Itu sudah bergaul kita dengan Tuhan. Haleluya, saudaraku yang kekasih. Bergaul lewat kita berdoa. Bergaul lewat kita memuji Tuhan, bergaul lewat kita membaca kebenaran firman Tuhan. Itu adalah suatu membangun hubungan dengan Tuhan. Bangun hubunganmu, baca firman Tuhan ini saudara yang kekasih, untuk menguatkan kita. Sekalipun kita sudah anak Tuhan, sudah dari nenek moyang kita menjadi anak Tuhan, kalau tidak ada kebenaran firman Tuhan ini, kalau tidak kita baca ini tiap hari, kita akan bisa dipikat dan diseret oleh iblis. Karena iblis ini saudaraku, sungguh dia licik saat ini, mengintimidasi seluruh pikiran kita. Dia intimidasi ini pikiran kita. Dia tawarkan semua yang indah-indah di dalam dunia ini, supaya kenapa kita meninggalkan Tuhan kita. Tetapi kalau ada firman Tuhan yang menjadi pegangan dalam hidup kita, maka kita menjadi orang-orang yang kuat, orang-orang yang menang, yang tidak bisa diseret oleh iblis, saudaraku yang kekasih. Karena tidak bisa kita kalahkan dia dengan kekuatan kita sendiri, tetapi lewat kebenaran firman Tuhan, lewat kita menyembah Tuhan, lewat kita bersekutu dengan Tuhan, maka iblis akan lari dari kehidupan kita. Kenapa? Karena roh Allah yang ada dalam hidup kita ini lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Baca ya satu demi ayat. Setiap hari kau baca firman Tuhan ini. Inilah yang membuat kita senantiasa bergaul dengan Tuhan. Ya, bergaul dengan baik, saudaraku yang kekasih. Ya, jangan kita rusakkan pergaulan kita. Jangan kita hanya menonton TV terus. Itu merusakkan pergaulan kita, ya saudaraku. Ya, bergaul dengan HP tiap hari, tiap detik, tiap menit, sampai tidak bisa makan hanya karena HP. Saudaraku yang kekasih, di mana-mana masih anak bayi pun sudah pandai untuk main HP, saudaraku. Kenapa? Karena sudah dibiasakan. Tetapi kita saat ini orang-orang Kristen yang di dalam Tuhan, mari ingatkan anak-anak kita untuk senantiasa membangun hubungannya dengan Tuhan lewat membaca kebenaran firman Tuhan, lewat kita beribadah kepada Tuhan, lewat kita menyembah Tuhan. Haleluya. Jangan kita senantiasa ya membuat Tuhan kita lagi terluka, saudaraku, di atas sana. Tetapi lewat perbuatan kita itu Tuhan bangga kepada kita. Tuhan bersuka cita memiliki anak yang seperti kita, saudaraku yang kekasih. Haleluya, saudaraku. Inilah ringkasan firman Tuhan malam hari ini yang boleh menguatkan kita untuk boleh kita kembali membangun hubungan kita dengan Tuhan. Jangan bangun hubunganmu dengan dunia. Jangan bangun hubunganmu dengan TV. Jangan bangun hubunganmu dengan HP. Jangan bangun hubunganmu dengan orang-orang yang ada di dalam luar sana. Tetapi bangunlah hubunganmu dengan Tuhan, supaya Tuhan melihat semua kehidupan kita, supaya Tuhan menolong kita di zaman ini. Jangan lagi kita mengeraskan hati dan pikiran kita, tapi mari carilah Tuhan selama dia masih bisa ditemui. Haleluya. Puji Tuhan, saudaraku yang kekasih. Inilah firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Marilah saudaraku, kita mau berdoa atas setiap firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Kita angkat pujian kita yang berkata, bangun hidup dengan Tuhan, saudaraku. Kita katakan kepada Tuhan, hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan. Selagi ada kesempatan, saudaraku, bangun hubunganmu dimanapun engkau berada. Saat ini, saudaraku yang kekasih, ya, kita sama-sama membangun hubungan kita selagi Tuhan kita ini masih bisa kita temui. Kita angkat pujian kita. Hidup ini adalah kesempatan untuk melayani Tuhan, bukan untuk berpesta pora, bukan untuk yang lain-lainnya, saudaraku. Hidup ini adalah kesempatan anugerah yang Tuhan percayakan bagi kita semua. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya, Bapak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan,
baik, Bapak yang luar biasa. Terima kasih Tuhan buat saat ini Bapak, kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan Bapak yang baik. Engkau senantiasa berfirman lewat kehidupan kami, supaya kami jangan bergaul dengan orang-orang yang ada di dalam dunia ini Bapak yang baik, supaya kami jangan terseret ke dalamnya, karena kami tahu Bapak, dunia ini sedang bekerja keras untuk menyeret anak-anak Tuhan yang mau diseret, tetapi kami mau memiliki komitmen yang luar biasa daripada Tuhan. Biarlah kami tetap teguh di dalam iman kepercayaan kami kepadamu Bapak yang baik, yang tidak akan senantiasa mendukakan hati Tuhan, yang tidak akan membuat Engkau terluka lagi Bapak yang baik dalam surga. Biarlah kami membangun hubungan kami di dalam Engkau ya Allahku yang luar biasa. Biarlah Engkau berikan roh hikmat kebijaksanaan melimpah daripada surga bagi kami semua anak-anak-Mu, dimanapun kami anak-anak-Mu yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini Bapa. Engkau yang senantiasa berbicara kepada setiap jiwa-jiwa yang ada. Berbicaralah Roh Kudus ya Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan kami semuanya Bapa, agar kami menjaga pergaulan kami Bapa yang baik di dalam surga. Biarlah kami hanya bergaul dengan Engkau saja Tuhan Yesusku. Lewat kami membaca kebenaran firman Tuhan itu juga sudah bergaul. Lewat kami menyembah Engkau sudah bergaul dengan Engkau Tuhan. Bahkan kami lewat kami pujian kami kepada Tuhan lewat doa kami. Itu adalah suatu tanda hubungan kami untuk bergaul dengan Engkau Allah yang luar biasa. Itu akan terjadi bagi kami anak-anak-Mu Bapa, supaya kami benar-benar Tuhan menjadi saksi-Mu. Menjadi saksi-Mu kami Bapa, menjadi suratan-Mu Tuhan kehidupan kami, yang bisa dibaca setiap orang kehidupan kami anak-anak Tuhan. Itulah kerinduan kami di hari zaman ini Bapa. Mampukanlah kami terus untuk melakukan perkenan-Mu Bapa. Mampukan kami terus untuk melakukan kebenaran firman-Mu ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Kau bagi kami semuanya. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, biarlah YouTube yang sudah kami buat malam hari ini, Engkau yang memberkati setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan Bapa. Engkau yang akan mendengarkan pendengaran yang tajam bagi anak-anak-Mu dari manapun mereka mendengarkannya. Kami yakin dan percaya kami sama-sama diberkati lewat kebenaran firman ini malam hari ini Bapa. Kami juga berdoa buat seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati mereka Bapa, biar terus mereka hidup di dalam perkenanan Tuhan. Bahkan juga kami berdoa kepadamu pada malam hari ini Bapakku yang baik dalam surga, agar senantiasa Bapa kebenaran firman-Mu semakin hari semakin banyak disingkapkan. Tersiarlah kebenaran firman-Mu dari ujung bumi sampai dengan ujung bumi Bapa. Biarlah semua jiwa-jiwa Tuhan Yesusku mendengarkan suara Tuhan ya Bapa yang baik di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami doakan seluruh Tuhan Yesusku bangsa dan negara kami ini kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap bangsa kami, khususnya pemerintahan kami yang berjalan pada saat ini lewat Presiden Bapak kami Jokowi. Kiranya Engkau memberkati Bapak ini Tuhan. Berikan kekuatan kesehatan bagi Bapak ini Bapak yang baik, supaya dia semakin eksis untuk senantiasa memberikan yang terbaik bagi bangsa kami ini. Pakailah dia dengan luar biasa. Taruhkan roh hikmat kebijaksanaan, kekuatan kesehatan dobel bagi Bapak, mengalir bagi Bapak ini Bapak yang baik, sehingga bangsa kami berjalan menjadi bangsa yang takut akan Engkau, yang bisa dipimpin dan diatur oleh Tuhan. Terima kasih melalui Bapak Presiden kami ini. Maka setiap apatur-apatur Bapak yang baik, mulai dari tingkat atas sampai dengan tingkat bawah, berbicaralah Tuhan. Engkau yang akan berkarya bagi mereka Bapak yang baik, supaya mereka membela negara kami ini Tuhan dengan hati yang tulus dan ikhlas untuk menjalankan pemerintahan ini Bapak dengan baik. Terima kasih banyak bagi-Mu Tuhan. Saat ini Engkau melihat keadaan bangsa dan negara kami ini Bapak, di mana saat ini Tuhan yang saat ini masih bergejolak virus corona yang belum henti-hentinya. Tetapi kami berdoa kepada Tuhan, kiranya Engkau yang akan memberikan senantiasa Bapakku pemulihan bagi bangsa dan negara kami ini Bapakku. Engkau akan memberikan jalan keluar Tuhan untuk dapat mengatasi, sehingga senantiasa Tuhan semakin berkuranglah orang-orang yang Tuhan yang sakit. Bahkan juga senantiasa semakin Engkau akan memberikan roh hikmat kebijaksanaan kepada tim-tim dokter, tim-tim medis Bapak. Engkau akan memberikan roh hikmat kepada mereka untuk dapat senantiasa menangani setiap pasien-pasien yang tergeletak ya Bapak. Berikan kesabaran kepada mereka ya Tuhan Yesus yang luar biasa. Bahkan Engkau yang akan menjaga setiap pasien yang ada pada saat ini dimanapun mereka berada. Kiranya pertolongan dan mujizat daripada Tuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi Bapak yang baik dalam surga. Dan kami sangat merindukan Tuhan lawatan Tuhan bagi bangsa dan negara kami, supaya terjadi hujan pertobatan ya Bapak. Ada banyak senantiasa Tuhan di Bapak orang yang mengaku kepada Tuhan bahwa Engkau Yesus Tuhan Juru Selamat kami, Allah yang luar biasa. Kami percaya Tuhan Yesusku, saat ini kegerakan Tuhan terjadi di seluruh bangsa dan negara kami ini untuk memberikan pertobatan yang sungguh-sungguh Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Bahkan kami juga berdoa kepadamu Tuhan Yesus, buat senantiasa hamba-hamba Tuhan di seluruh bangsa dan negara kami ini juga Engkau memperkuat
senantiasa Tuhan. Kami semua hamba-hamba Tuhan yang Bapa yang baik, biar kami memiliki komitmen yang luar biasa. Satu di dalam Engkau ya Tuhan. Tujuan kami hanyalah untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Tujuan kami hanyalah untuk menyenangkan hati Tuhan, memperbesar kerajaan Tuhan di seluruh bangsa dan negara kami ini Bapa. Hingga dari Sabang sampai Merauke, semua boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena anak-anak Tuhan yang Kau utus dan anak-anak Tuhan yang akan Kau pakai di hari Syaban ini. Terima kasih banyak bagimu, terpujilah namamu Bapa yang luar biasa, Bapa yang hidup. Kami semua anak-anak-Mu Tuhan, apapun bentuk problema kami, apapun bentuk Tuhan keadaan kami yakin tangan Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kami semuanya. Hindarkan segala kesulitan-kesulitan ini dari kami Bapa. Biarlah naungan Tuhan menjaga dan melindungi kami Bapa. Ada senantiasa jaminan Tuhan bagi kehidupan kami. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan, Engkau tidak pernah membiarkan dan tidak pernah Engkau mempermalukan kami, tetapi Engkau selalu memberikan jalan keluar dimanapun kami anak-anak-Mu saat ini. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau Tuhan Yesus kuatkan, yang susah Engkau memberikan jalan keluar. Kami yakin dan percaya Bapa yang baik, berkuasa firman-Mu, berkuasalah Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih banyak bagimu, terpujilah namamu. Inilah ringkasan ibadah yang sudah kami naikkan kepada Tuhan. Kami yakin dan percaya ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan di hati Tuhan, menyenangkan hatimu Bapa yang baik. Tambahkan sukacita kami anak-anak-Mu, tambahkan iman kami dimanapun kami berada, membangun hubungan kami terus. Itulah kerinduan kami sampai Engkau datang kali yang kedua. Kami mau tetap setia dan tunduk dan taat kepada Tuhan. Terima kasih banyak bagimu, terpujilah namamu Bapa. Bila kehidupan kami serahkan dan kami tutuplah ibadah kami ini. Turunlah kiranya kasih sayang daripada Tuhan, cinta dan anugerah yang daripada Tuhan Yesus Kristus akan menjaga kami mulai malam ini sampai Tuhan datang kali yang kedua. Kami terimalah berkat luar biasa daripada Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berkatakan kemenangan yang luar biasa daripada Tuhan. Kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya Bapa, haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan saudaraku. Inilah ringkasan ibadah kami saat ini saudaraku. Tunggu saja saudaraku yang kekasih, ibadah kami selanjutnya. Kami yakin dan percaya saudaraku, saudara juga dimanapun berada, semua diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Jangan lupa ya saudaraku untuk senantiasa subscribe, juga senantiasa komen, share, dan jangan lupa juga saudaraku untuk menghidupkan loncengnya ya, supaya ibadah ini semakin berlanjut, semakin Tuhan pakai kami menjadi saksinya dimanapun kita berada semua. Haleluya, puji Tuhan, shalom.